kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal Walau sebelumnya polisi dengan penuh percaya diri menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dengan pengenaan pasal diantaranya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, tapi pada akhirnya polisi pun ciut dan harus membuat hukum acara sendiri, mendengar keterangan saksi ahli pembanding, suatu hal yang ganjil dilakukan dalam proses hukum untuk seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini adalah kasus pertama, di mana seorang tersangka tidak ditahan dengan alasan karena tersangka mengajukan saksi ahli. Biasanya, polisi tidak menahan tersangka yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun, dengan alasan tidak dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri dan tidak mengulang perbuatan yang sama. Apakah ini bermakna bahwa polisi pada akhirnya ragu pada keputusannya sendiri? Terlebih lagi, di berbagai media, para akademisi mulai angkat bicara. Mereka yang awalnya cuek dengan isu ijazah Jokowi, mulai geram dengan kelakuan polisi yang terlihat tidak profesional, membuat keputusan sendiri yang banyak melanggar prosedural hukum acara. Dan berikut pendapat 6 profesor, akademisi dan ahli hukum yang menyorot langkah kepolisian yang dinilai terburu-buru dan terkesan seolah dipaksakan, menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka sebelum membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Pertama, Profesor Rias Rashid. Profesor Rashid dikenal sebagai Bapak Otonomi Daerah. Dialah yang menjadi ketua penyusunan rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah pasca reformasi. Profesor Rashid adalah rektor di Institut Ilmu Pemerintahan atau IPDN, dan pernah menduduki berbagai jabatan penting di era pemerintahan Habibie, Megawati dan Gus Dur. Di tahun 2010, Profesor Rashid diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era pemerintahan SBY yang dijabat sampai tahun 2014. Berikut pendapatnya tentang ijazah Jokowi. Kalau dia jujur soal ijazah, kenapa dia sembunyikan? Itu kan bukan sesuatu yang aib. Yang perlu Anda sembunyikan itu adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa keburukan. Kalau ini untuk menyelesaikan masalah, kenapa Anda sembunyikan? Kenapa Anda tidak membuka? Kalau dia katakan itu bukan pada tempatnya, Prof. Tempat apa? Ijazah itu tempatnya di mana saja. Yang penting jangan buka di kamar mandi kan. Oke. Jadi itu menjadi kebanggaan seharusnya ya. Itu justru membersihkan dia, dan dia dengan dasar menunjukkan itu, membuktikan itu bahwa dia itu punya asli, dia bisa menuntut semua orang itu. Jadi sekarang itu agak lucu, dia belum buktikan keasliannya, dia sudah tuntut orang memfitnah dia. Dilaporkan Ya, ke polisi. dilaporkan. Okay. Itu tidak bisa. Buktikan dulu bahwa ini asli, dan itu semua teruji oleh UGM dan oleh polisi, baru dia mengatakan, saya difitnah oleh si bajingan ini, saya difitnah oleh ini, saya difitnah oleh ini. Ya, saya tuntut mereka. Sekarang dia tertuntut, dia tertunjukkan, tapi dia menuduh orang memfitnah. Bagaimana dong? Oke. Jadi, tapi ya bagaimana ya, saya tuh susah kalau mikir soal Jokowi. Karena bolak-balik kesimpulan saya, memang dia tidak punya kapasitas untuk berpikir jernih. Kenapa, Bro? Ya itu tadi, tidak sekolah gitu. Kenapa Prof Rias bisa menyimpulkan seperti itu? Karena pengalaman Prof Rias sebagai pengajar. Saya mengikuti dia 10 tahun kan. Oke. Mengikuti perkembangan dia 10 tahun itu. Sejak kapan? Itu dia tidak pernah bicara sistematis. Dia tidak pernah, kalimat-kalimatnya itu putus. Oke. Coba periksa semua. Jadi dia itu tidak pernah ditanya lain pertanyaan, lain jawaban. Itu yang menyimpulkan Prof Rias bahwa kemampuan intelektualnya kurang. Oh, sangat kurang. Oke. Nah, cuma ini celakanya kalau diyakini, itu akan mempermalukan seluruh bangsa Indonesia ini. Bahwa mereka pernah ditipu habis-habisan oleh seseorang yang sebenarnya tidak pintar. Mestinya kan yang bisa menipu Anda kan orang pintar. Oke. Logikanya kan yang menipu itu orang pintar, yang tertipu itu orang bodoh. Gitu. Nah, ini Anda ditipu oleh orang bodoh. Jadi Anda itu lebih bodoh lagi. Nah, ini yang saya malu, Pak. Bagaimana mempertanggungjawabkan ini? 2. Mantan Ketua MKMK yang pernah memecat Anwar Usman, Profesor Jimli Asidiki. Padahal yang masalah ini kertas ini benar atau tidak? Nanti kalau ternyata, ya Allah kesimpulannya benar ini, ijazahnya palsu. misal. Asli. Enggak. Jadi ternyata dia nggak pernah lulus, nggak ada ijazahnya, misalnya gitu ya. Kesimpulan baru dipidanakan. 3. Mantan Ketua MK yang juga pernah menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Profesor Mahfud MD. Sekarang terkait Roy Suryo. Ya. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duhaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu.
gitu. Eh, apa? Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, Iya. memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran Iya nama baik dong, kan? baru dia Ini, pencemaran baik kalau ini terbukti palsu. ini terbalik Mahfud. Ini Iya. sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang Iya, diproses. ya tapi nanti di dalam kan penasihat Bisa- hukumnya bisa dan begitu ya? hakimnya harus membalik logika ini. Kalau Iya. tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh, begitu juga. Bisa Ada kalau opsi begitu. itu juga Kalau mau ya? adil begitu dong. Iya. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas. Tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Iya. 4. Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, yang pernah jadi Ketua Subtim Kajian Undang-Undang ITE tahun 2021, Profesor Henry Subiakto. Di sini, Profesor Henry menyoroti pengenaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang juga dikenakan kepada Roy Suryo CS. Menurut Profesor Henry, tidak termasuk pelanggaran sebagaimana yang dimaksud di Undang-Undang ITE, seseorang yang memperoleh data di ruang publik melalui media sosial misalnya, kemudian diedit dan dianalisa. Jika seseorang melakukan pelanggaran misalnya membuat kesimpulan yang berbeda dengan postingan awalnya, maka dapat dikenakan pencemaran nama baik, pelanggaran etika, fitnah dan lain sebagainya, tapi tidak termasuk dalam pelanggaran pasal 32 dan 35 UU ITE. Tapi itu hanya melanggar etika, Ya. bukan hukum. Dan etika tidak bisa dipidana ya? Etika tidak bisa dipidana. Itu yang kadang-kadang orang Indonesia ini maunya mau menghukum. Sedikit dia merasa nggak seneng, dihukum. Kayak anak mahasiswa ITB yang membuat meme Jokowi sama Prabowo ciuman itu. Itu melanggar etika. Itu bukan melanggar undang-undang ITE, sekali lagi. Itu melanggar etika. Bahwa pimpinan kok dibuat kayak gitu itu melanggar etika, melanggar moral gitu ya. Tetapi dia bukan melanggar undang-undang ITE, karena undang-undang ITE tidak seperti itu. Undang-undang ITE memang melarang orang membuat konten yang melarang informasi elektronik itu diubah-ubah seolah-olah asli. Betul. Tapi bukan itu maksudnya. Yang nggak boleh diubah-ubah seolah asli adalah ini informasi elektronik yang ada di laptop saya atau itu nggak boleh Anda lewat pakai komputer ngerubah di situ. Ngerubah, password saya dirubah, tulisan saya diambil, dirusak, nggak boleh. Itu properti saya. Tapi kalau foto saya yang ada di Facebook, Tersebar di dunia maya. tersebar di dunia maya, dikasih kumis, jadi kayak kucing, itu bukan yang dilarang ITE. Itu adalah tadi hanya etika saja gitu loh. Ini kadang-kadang ada polisi nganggap itu interpretasi ITE, yang buat ITE kita kok interpretasi ngawur. Dan itu yang namanya opini tidak boleh dihukum. Oke. 5. Ahli Hukum Pidana, sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Jadi intinya pada saat memperlihatkan ijazah itu gimana, Prof? Sebaiknya harus ditetapkan sebagai tersangka dahulu, baru kemudian nanti diperlihatkan atau sebelum dulu? Ya, itu bagian dari suatu pembuktian. Nanti kan dalam suatu pembuktian ini equal, kan gitu kan. Kejaksaan, kepolisian mendalilkan suatu bukti-bukti secara subjektif mewakili negara, tapi objektif terhadap hukumnya. Lah, kemudian nanti penasihat hukum Pak Suryo, Roy Suryo akan mencari, loh yang dituduhkan yang palsu yang mana, buktinya mana, pengen lihat dulu, kan gitu loh Pak. Ini kan di sini kan seperti itu, kalau kita melihat suatu persidangan yang terkait 311. Lah, di saat itulah, ruang itulah nanti ada suatu perdebatan tentang ijazah tadi. Oke. Keenam, Guru Besar Universitas Andalas Sumatera Barat, Profesor Firman Bayangkan Hasan. mungkin kehebohan seperti ini. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah makan korban nih. Gus Dur kan? Bambang Tri. Sudah masuk penjara dia. Tapi yang tidak kunjung ada adalah
Ya, pengadilan tidak mengatakan Anda bohong menuduh ijazah Jokowi palsu. Ini yang asli loh. Harus kan begitu. Konkret tuh kebenaran materialnya. Para guru besar yang pernah berdiri di depan mahasiswa mengajarkan prinsip-prinsip tata cara beracara dalam dunia peradilan, semua sepakat bahwa mustahil menetapkan seseorang sebagai tersangka jika yang dituduhkan sendiri masih dipertanyakan karena tidak pernah dibuktikan di persidangan. Hanya polisi dan pendukung Jokowi lah yang berpandangan berbeda. Melaporkan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku pencemaran, nama baik, tapi objeknya sendiri, selembar dokumen ijazah yang diklaim ijazah Jokowi, digenggam kuat-kuat di ketiak, dijaga dan dibentengi, tidak bisa diperlihatkan bak sebuah nanah berdarah yang pantang disentuh. Mata publik kini tertuju pada Mahfud MD dan Jimli Asidiki sebagai ketua dan anggota tim reformasi Polri. Jika malpraktek kepolisian sudah terjadi secara masif dan terstruktur, mungkin jalan terbaik adalah nonaktifkan semua jajaran pimpinan dari Kapolri sampai Kapolda, agar tim bisa bekerja independen memperbaiki kinerja kepolisian yang kian hari kian memprihatinkan. Demikian video kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe, agar kami bersemangat terus hadir menyuarakan dan mengawal ketimpangan hukum di negeri kita. Terima kasih.